myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Selamat datang lagi bersama gue di segmen belum tahu ya. Bersama gue di sini bareng Yeni Inka dengan judul Mencintai dengan Ngeyel guys. Setelah kemarin cepak-cepak jeder guys. Akhirnya aku dinotis sama yang punya cepak-cepak jeder. Nah kali aja nanti Mbak Yeni Inka yang lagi 13 trending nih di YouTube, saya bisa dinotis lagi sama Yeni Inka ya. Ini lagunya kayak gini kira-kira ya. Yeni Inka dengan judul Mencintai dengan Ngeyel ya guys. Bagus, tapi kita pause aja biar kalau lu mau dengerin sendiri. Gue rekomendasiin ini Yeni Inka. Ini karena yang gue buka di YouTube gue ini incognito ya. Jadi gue menerima segala asupan dari YouTube organik langsung kepada diri gue. Tapi ini keren banget ya Yeni Inka, komen-komennya juga. Tapi gue jadi lebih mendalami nganalisa komentar Yeni Inka ya dibanding topik hari ini ya. Tapi hari ini editor gue Peto ngasih gue sesuatu. Kalau kemarin kita udah ngeliatin politik di Sambit ya, politikus masuk tong sampah gitu kan, dan pada banyak yang nyumpain kalau bisa politikus Indonesia juga masuk ke tong sampah gitu kan. Tentunya kan tidak bisa, karena tong sampah di dekat-dekat sini kan gak ada yang segede di sana gitu kan. Dan hari ini gue disuruh ngeliat beberapa gambar dari yang namanya goa di India guys ya. Nih goanya jadi katanya di Carama. Nah, sekarang gue udah buka Google Earth, kita akan cari si Carama India tuh di mana gitu kan nih. Nah, ini kita akan cari si Carama nih. Mana tuh itu? Nah, ini udah di mark nih sama editor gue yang cerdas itu. Nah, ini dia ada guanya di dekat-dekat sini nih, di Carama sini. Nah, cara makainya gimana kan? Gitu. Ya. Ini ada rumput ya di sini, rumput laut ya. Tapi ini daerah kira-kira kayak gini lah, daerahnya kecil gitu ya. Jadi agak pedalaman gitu kan ya. Dan katanya di daerah-daerah ini terdapat gambar-gambar yang memperlihatkan adanya alien gitu. Nah, gue kan adalah orang pencinta topik konspirasi, tapi memang gue tuh tidak ingin mendeliver konspirasi di channel gue karena udah banyak lah orang yang bahas konspirasi gitu kan ya. Jadi yang pengen gue coba baca adalah belum tahuan gue tentang konspirasi ini. Nah, kalau lu mau tahu lebih jelasnya, lu bisa baca sendiri gitu ya. Nah, ini jadi kita dapat beberapa gambar. Nih kalau misalnya lu mau lihat cave Caramanya tuh kayak gini ya bentukannya. Jadi banyak-banyak gambar-gambar yang memperlihatkan adanya alien gitu ya kan. Jadi tulisannya juga kayak strange paintings depicting aliens and UFOs gitu kan ya. Dan bentuknya aneh-aneh ya. Dan bentuknya ini kayak Kamen Rider gue lihat gitu ya. Dan kita ada website yang memberikan beberapa gambarannya nih. Jadi ada gambar ini nih di tempat itu, di Carama itu. Katanya ada gambar orang-orang seperti ini ya. Dan katanya orang-orang ini setelah gue baca secara singkat di riset yang sangat singkat dan tidak matang ini katanya ternyata menggambarkan alien-alien gitu ya. Katanya justru alien-alien ini sudah datang 10.000 tahun yang lalu ke India gitu. Menurut gue kenapa ke India? Kenapa nggak ke Jepang? Karena kalau ke Jepang kan bisa ketemu Godzilla, bisa ketemu Ultraman gitu. Kenapa harus ke India? Nah ini juga menjadi pertanyaan. Kenapa datangnya ke India terus ke dataran Carama yang tidak banyak penduduknya? Padahal kan alien kalau datang ke sini adalah mengobservasi manusia gitu. Nah kenapa ke India ini juga aneh menurut gue. Dan katanya 10 tahun yang lalu udah datang. Dan ini dia pembacaannya, katanya 5 alasan kenapa konspirasi di India atau teoritis di India percaya bahwa alien itu pernah datang ke India tahun 10.000 tahun yang lalu gitu. Nah pertama ini ada humanoid shapes. Jadi bagaimana orang-orang ini itu tergambarkan oleh sesepuh kita gitu ya, yang memperlihatkan bahwa ini katanya orangnya nih bentuknya kayak alien terus dia pakai helm. Bahkan yang di atas ini dia pakai tongkat ya, dan palanya ada 3 gini gitu. Menurut gua kalau ini emang beneran alien ya, kenapa juga pakai helm kayak gitu ya? Jelek juga gitu maksud gua helmnya kan. Dan katanya cave paintings at Carama ini tidak seperti lukisan-lukisan seperti biasanya atau seperti umumnya di goa-goa. Jadi ini katanya berbeda banget, apalagi lebih berbeda daripada yang ada di Lascaux
in France. Nah ini coba kita cek ya, Lascaux in France ini apa gitu ya. Nah nih Lascaux cave paintings guys. Nah ini kalau di Lascaux ini begini bentuk. Gue bukan orang Prancis, jadi kalau misalnya ada yang Prancis bisa ngasih tahu gue cara pronounce-nya. Tapi ini adalah dia yang tergambar di Lascaux ini kan lebih rasional ya, lebih yang sekarang ada gitu kan ya. Ini ada Da Vinci Wings katanya. Nah itu kira-kira katanya berbeda jauh gitu. Nah makanya humanoid figures ini katanya deket banget sama bentuk alien yang kita lihat di film-film Hollywood. Jadi katanya pakai headgear ataupun helm. Jadi sesuai dengan yang kita lihat di film-film Hollywood seperti E.T. dan kawan-kawan. Nah selain itu juga ada flying saucers alias piring terbang ya guys ya. Ini di Cara Marok Paintings ini juga ada gambar dari flying saucer. Yang katanya ada alat landingnya nih. Ini katanya adalah tiang untuk bisa landing di bumi gitu. Karena menurut gua harusnya kalau teknologi alien udah tinggi banget harusnya sih nggak usah landing, hovering aja gitu udah cukup. Ini walaupun gambarnya agak terkesan seperti kartun P-Man ya, yang biasa kita nonton di tiap hari Minggu ya, yang kalau hidungnya dipencet tuh jadi cloningan ya. Ini mirip banget nih sebenarnya bentukannya, ini nggak terasa kayak flying saucers gitu, tapi katanya ini adalah flying saucers dan sama seperti flying saucers yang kita lihat di banyak film Hollywood, di mana kaki pesawatnya ada 3, terus bentukannya ada antena-antenanya gitu. Jadi dia memang ada landing gear dan juga antena. Jadi gue nggak tahu kenapa. Apakah memang referensi ini yang diambil sama para pembuat film di Hollywood? Nah itu gue belum tahu. Namanya juga segmen belum tahu ya kan. Belum benar-benar matangin sama sekali gue. Nah selain itu juga ada proximity to another such site katanya. Jadi ada sebuah pertanda untuk ke situs-situs selanjutnya gitu. Jadi Carama by itself is probably the only site of its kind that has aliens as cave paintings. But what makes things even more interesting is its proximity to Madhya Pradesh Hoshangabad, another set of caves where similar paintings have been seen. Carama and Hoshangabad are actually roughly 250 kilometers apart. One interesting thing about the Hoshangabad painting is that aliens there have large, humongous eyes as compared to their heads as they have actually painted them. Jadi dengan aksen India tersebut, gue menggambarkan bahwa katanya yang di tempat lain itu bentukannya berbeda lagi. Jadi sebenarnya yang dilihat sama orang India ini apa gitu kan ya, karena ternyata penggambarannya pun juga bisa dibilang berbeda dan bervariasi. Ini kan jadi cukup aneh ya. Dan the timing and carbon dating of the paintings. Jadi the Carama paintings were discovered in 2014 upon discovery. Several researchers and conspiracy theories gathered and studied those paintings. A few scientific communities even managed to get the paintings dated by a process called carbon dating, while some of the paintings are about 2,000 years old. Most of them are actually 10,000 years old. Remember the one with the flying saucer? That one is said to be one of the oldest paintings in the cave. Jadi katanya mereka sudah mencoba yang namanya melakukan ini nih apa namanya tadi tuh carbon dating ya, untuk memperlihatkan jenis bentuk kejelasannya gitu. Dan katanya ini lukisan-lukisannya udah 2000 tahun, bahkan yang gambar flying saucers itu udah 10.000 tahun. Walaupun sebenarnya nggak ada bukti konkret ya terkait hal itu ya. Nah tapi karena kata pecinta para si konspirasi teori ini bilang katanya NASA tuh tahun 2018 tuh pernah ke sana. Jadi NASA pernah 2018 ke sana. Terus katanya dia mengumpulkan beberapa material yang dia atau mereka dapetin di cave-nya di Carama ini. Terus dia nggak pernah lagi dengar apapun dari NASA. Dan katanya NASA itu berdiam diri gitu ya. Nah ada 2 kemungkinan. Masalah NASA emang nemuin apa-apa, atau emang ternyata ada sesuatu yang bener-bener wah banget nih. Dan menurut gua yang memang nggak dipublikasikan sama NASA, ya menurut NASA karena mungkin nggak ada apa-apa gue rasa. Karena kalau misalnya mengindikasikan soal alien, gue rasa Amerika udah punya Area 51 dan gue sempat bahas di video Bob Lazar soal teknologi-teknologi yang ternyata beneran eksis ada di dunia, seperti yang digambarkan lewat gambar-gambar atau painting-painting soal alien atau foto-foto ataupun testimoni-testimoninya Bob Lazar soal alien. Nah menurut gue apa yang dilihat sama Bob Lazar itu mungkin memang cukup dekat dengan si lukisan-lukisan ini, walaupun lukisan-lukisan ini terkesan makhluknya tuh lebih lebih upin-ipin gitu, kayak aneh gitu bentuknya, botak-botak lucu gitu. Sedangkan yang digambarkan Bob Lazar kan cukup serem sebenarnya. Dan banyak teknologi-teknologi yang udah cukup maju lah pada saat itu. Dan kita nggak tahu apakah memang mereka itu, si alien-alien ini mengalami perubahan. Karena menurut gue mereka tuh bisa time travel. Jadi kayaknya dari satu waktu tempat ke tempat lain tuh sebenarnya walaupun mungkin terasa 10.000 tahun yang lalu bagi kita manusia atau makhluk di bumi, bagi mereka gue rasa cuma perjalanan sekitar 1-2 jam gitu. Karena mereka bisa time travel gitu intinya. Dan orang India pada bilang
NASA itu nggak publikasin sama sekali karena mereka merasa bahwa NASA menyimpan sesuatu gitu. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu beneficial dari menyembunyikan informasi soal alien ke bumi itu apa. Padahal kan emang NASA udah bilang bahwa ada kehidupan lain di sana. Dan ada juga yang menarik bahwa memang NASA itu mengirimkan beacon terus setiap harinya gitu ya, untuk mengirim signal, mengirim foto-foto tentang kehidupan di bumi kepada makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa. Walaupun udah sempat dibilang bahwa kalau bisa NASA tuh nggak usah lah kirim-kirim beacon kayak gitu. Karena takutnya nanti ada yang ngerespon dan ternyata bumi dihancurin kayak film apa namanya War of the World gitu, keluar dari tanah gitu ya. Nah, selain itu ada beberapa gambar lagi yang menarik sebenarnya yang didapetin sama Peto sang editor. Dimana di Yunani, ini gue dapat dari website yang cukup aneh namanya adalah hoaxes.id ya. Dimana katanya ada ukiran helikopter di era Firaun, guys. Jadi lu bisa tahu Firaun itu kan adalah salah satu penguasa ya. Dan katanya ukiran-ukirannya adalah banyak banget model-model kayak helikopter. Dan kayak pesawat-pesawat jet gitu. Cukup aneh memang. Walaupun katanya di sini katanya si pengukir ini tuh salah gitu. Jadi dia tuh salah menggambarkan atau bisa dibilang tumpang tindih lah. Jadi akhirnya berbentuk desain kapal-kapal ini. Walaupun menurut gue ya, ini tuh terlalu detail untuk menjadi sebuah kesalahan. Karena bentuknya benar-benar kayak helikopter, ini bentuknya benar-benar kayak jet, ini benar-benar kayak pesawat-pesawat kayak yang pesawat-pesawat jetnya Amerika gitu. Jadi menurut gue udah canggih banget. Dan ini kalau benar-benar kejadian ya, gue rasa memang time travel itu sangat-sangat possible untuk dilakukan oleh manusia. Gue rasa mungkin di eranya Firaun ada teknologi yang bisa bikin mereka time travel dan mereka menggambarkan itu. Walaupun ya mereka bilang sekali lagi bahwa ini adalah sebuah teks yang memang kelihatan tumpang tindih. Jadi salah ukir gitu ya. Jadi akhirnya menimbulkan gambar yang tidak semestinya terlihat gitu. Walaupun kalau lu lihat nih di sini ada interpretasi di mana ada banyak kapal-kapal yang walaupun memang akhirnya kata mereka tuh cuma tulisan doang gitu. Nah, lu percaya yang mana terserah lu. Tapi kalau gue pribadi sebagai pencinta teori konspirasi, walaupun memang gue nggak suka menebarkan konspirasi di channel gue pengennya real case aja karena konspirasi udah banyak kreator-kreator lain yang lebih bagus daripada gue untuk ngebahas konspirasi. Tapi bagi gue melihat ini, fenomena ini, menurut gue sih kayaknya benar dan tidak benar gitu. Karena menurut gue kayak terlalu gamblang untuk memperlihatkan gambar helikopter. Jadi probabilitas bahwa mereka tuh salah gambar gitu, kayak lagi ngukir tiba-tiba kesenggol palanya gitu ya sama orang gitu, itu ada kemungkinan gitu dimana memang salah senggol aja gitu. Dan karena ini batu diukir juga, gue rasa kan ngukirnya cukup lama gitu ya. Jadi kalau udah kesenggol mah pura-pura nggak tahu aja. Mungkin yang ngelukis juga udah ketahuan Firaun udah dikeplak gitu palanya kan. Tapi kita nggak tahu kan ya bagaimana proses dari pengukiran ini yang katanya salah ukir dan bisa ditaruh di atas tempatnya Firaun. Jadi agak aneh gitu karena Firaun kan pasti kan jahat ya orangnya ya. Harusnya kan dia gampar gitu kan yang salah ngukir gitu. Nah, itulah beberapa gambar yang memang memperlihatkan flying saucer, alien katanya datang udah 10.000 tahun yang lalu, bahkan udah ke India. Dan ternyata ada beberapa ukiran-ukiran yang juga ada di era-eranya Firaun. Nah, bagaimana lu, apakah percaya atau enggak, atau lu punya sesuatu yang lain, atau lu tetap suka sama Yeni Inka, mencintai dengan ngeyel ya? Terserah lu boleh kasih gue ekspektasi, karena mungkin aja kalau misalnya lu ngasih gue berapa situs-situs yang menarik, gue bisa bahas dan gue bisa jadikan ini konsep aku tolol atau kasus lagi gitu. Karena menurut gue belum tahu sama sekali soal ini. Jadi apa yang gue sampaikan juga mentah banget. Dan lu seperti menemani gue meriset-riset kecil beberapa hal menarik yang terjadi di bumi ini aja. Oh iya, gue lupa ya. Ternyata si Peto tuh ngasih gue beberapa lukisan lagi soal UFO ya. Dan kali ini gue gak akan coba baca dan mencoba menelaahnya ya. Karena kita sama-sama ngeliat aja dan anggap aja kita belum tahu dan belum baca gitu kan. Nih di sini kita dapat lukisan-lukisan nih. Eranya di paint atau dilukis sama si Carlo Crivelli, guys. Ini kayaknya pasti udah era-era 1400 1500 kali ya. Dan di sini kita bisa ngelihat bahwa ada UFO di atas sini mengeluarkan laser masuk ke dalam rumah, guys ya. Si penting tuh. Dia ngeluarin laser ke dalam nih. Mbak-mbak juga lagi ngapain lagi kan? Lagi baca buku kena laser ya. Dan kalau kata beberapa orang juga kan katanya memang orang-orang zaman dulu tuh cukup konservatif. Jadi kalau misalnya percaya sama UFO tuh dikatanya ini terlalu magis gitu pemikirannya, nggak rasional dan tidak logis. Jadinya mungkin akhirnya pada menggambarkannya lewat foto-foto atau bisa dibilang lukisan-lukisan pada era itu. Jadi mereka mencoba menggambarkan, menginterpretasikannya lewat sebuah lukisan untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Nah, selain itu ada juga lukisan-lukisan yang cukup aneh ya, seperti ini nih.
di Eastern Japan, Hitachi Province di 1803. Jadi dilukis 1803 kayak gini, di mana ada flying saucer. Sebenarnya menurut saya ini lebih kayak topi anak Jaksel ya daripada UFO ya. Tapi inilah dia UFO. Katanya sih model UFO nih katanya. The illustration from Ume no Chiri depicts that UFO-like object. Bisa dibilang mirip-mirip UFO. Dan selain itu kita juga lihat ini di sini. Ada lagi yang modelannya kayak alien-alien. Ini adalah dari abad ke-17 dari Ventura Salimbeni, features God and Jesus looking out over the universe God created. Jadi mereka lagi melihat sesuatu di luar batas universe yang kita tahu sekarang. Rounded object set between the two resembles Russia's Sputnik satellite launched over 350 years later in 1957. Wow. Jadi katanya emang mirip-mirip sama satelitnya Rusia, yaitu satelit Sputnik ya. Yang sebenarnya ini udah lama banget dan baru terbang, baru meluncur ke udara tuh atau ke antariksa tuh 350 tahun setelahnya. Dan ada juga ini di mana Saint Wolfgang and the Devil ini dilukis pada tahun 1475. Lu bisa lihat bahwa di sini adalah famous 15th century German Renaissance painter Michael Pacher yang membuat sebuah gambar soal alien atau iblis, bisa dibilang lagi, ngobrol sama si Saint Wolfgang atau Santo Wolfgang. Dan ini mungkin adalah sebuah gambar bagaimana ini pantatnya ada muka dong coy. Gokil. Di atas juga ada muka ya. Cukup aneh ya. Tapi inilah dia representasi katanya dari sebuah atau seorang alien katanya. Terus ada Baptism of Christ tahun 1710 di mana ada cahaya yang memperlihatkan ini waduh. Ini ngomongin pembaptisan nih guys. Waduh. Di agama saya sih nggak gini ya. Tapi katanya begitu ya. Katanya ada digambarkan gitu ya. Bahwa ada sebuah UFO dengan cahaya itu memberikan cahaya. Atau bisa dibilang light onto John the Baptist and Jesus. Dimana apa yang bersinar pada saat itu bisa aja UFO katanya. Tapi ini bisa aja adalah sebuah kesesatan rohani gitu ya. Saya percaya banget sama agama saya. Terus selain itu juga ada Peruvian Hill Carving di abad ke-6. Wah, ini udah lama banget nih ya. Terlihat bagaimana carving ini di tanah seperti alien juga. Nazca people are famed for the centuries old carvings in the Peruvian desert. This image shows at a 6th century Peruvian hill carving that appears to depict an alien-like figure. Emang cukup aneh sih kalau mereka gambar kayak gini karena ya tapi kan kemampuan gambar seseorang kan mungkin aja dulu nggak ada ya. Jadi pas mereka gambar yang penting mata dua, mulut satu, kuping dua kan tiba-tiba mirip mukanya jadi kayak alien kan juga bisa gitu ya. Terus selain itu ada gambar yang paling menurut gue paling terkenal kayaknya di sini adalah The Madonna with Saint Giovannino di abad ke-15, yaitu dari artis Domenico Ghirlandaio dari depicts Mary Mother of Jesus yang sedang melihat dua orang anak. Dan ternyata di belakangnya sepertinya ada flying saucer ya. Seperti ada sesuatu yang terbang dan di bawahnya itu seperti ada orang yang lagi ngelihat ke atas. Jadi mungkin aja memang teori masalah orang-orang zaman dulu tuh konservatif dan tidak ingin memperlihatkan bahwa mereka tuh pernah ngelihat UFO itu dicoba digambarkan lewat lukisan mereka. Tapi lagi-lagi karena ini adalah video belum tahu, jadi gue nggak mau sok tahu dan gue emang belum tahu sama gambar-gambar ini dan ini pertama kalinya gue lihat. Jadi lu bisa kasih reaksi lu, kira-kira mungkin lu punya info yang lebih detail terkait gambar-gambar ini, lu bisa drop di kolom komentar. Kali ini gue beneran cabut. Thank you guys udah nonton belum tahu dan menemani riset kecil-kecilan gue di segmen kali ini. Bye bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.